Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifina Berliana Putri Hadianti dengan NIM 2110274. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai asistensi lab activity Blok DMS FKUPN Veteran Jakarta. Sebelumnya saya dari kelompok lab EA1. Baik, pada kasus ditemukan bahwa seorang pria berusia 21 tahun datang dengan ada benjolan kehitaman di daerah tangan dengan ukuran 3 cm makin membesar. Tepi dan permukaan irregular, batas tidak tegas, secara mikroskopik terjadi dua tipe, yaitu cornificans dan non-cornificans. Baik, yang saya highlight di sini adalah benjolan coklat kehitaman di daerah tangan dengan ukuran 3 cm, dia makin membesar. Berarti bisa ditandai bila makin membesar, bisa dicurigai bahwa ini merupakan karsinoma. Kemudian tepi dan permukaan irregular, batas tidak tegas. Kemudian secara mikroskopik terdiri dari dua tipe, yaitu cornificans dan non-cornificans. Bila terdapat dua tipe seperti ini, yaitu cornificans dan non-cornificans, maka diagnosis utama adalah merujuk pada karsinoma sel squamosa. Nah, karsinoma sel squamosa ini adalah merupakan tumor ganas terbesar kedua dan mulai tumbuh dalam sel-sel squamosa bagian epidermis kulit. Kanker jenis ini tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding dengan sel basal dan bermetastasis sekitar 2%. Akan tetapi karsinoma itu pada bibir atau pada luka bakar atau jaringan parut atau pada kelenjar mukosa seperti beda jaringan rumah lainnya dapat bermetastasis sekitar 20% lebih cepat. Kemudian karsinoma sel squamosa ini dapat tumbuh dengan berbagai ragam bentuk secara mikroskopik, kemudian batasnya ini tidak jelas, kemudian dia timbul penebalan karena adanya pertandukan dan dengan cepat terjadi ulcerasi. Kemudian infiltrasi dari sel-sel tumor ke dalam sering lebih dalam dari indikasi yang terdapat di raba di sel histologik. Untuk karsinoma sel squamosa ini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama cornificans, yang kedua non-cornificans, dan yang ketiga undifferentiated karsinoma sel squamosa. Baik, selanjutnya adalah gambaran makroskopik dari karsinoma sel squamosa. Di sini terlihat bahwa lesi itu berukuran kecil dan dia terlokalisir. Jadi di salah satu bagian saja, misalnya predileksinya terdapat di telinga, kemudian ada di tangan, bisa di kaki, tapi kebanyakan itu terdapat di daerah telinga maupun di daerah kepala terutama. Kemudian dia papulnya keratotik atau plak eritematosa seperti ini, terdapat di sekitarnya terdapat plak-plak eritem atau kemerahan. Yang keempat, dia bisa terfiksir. Kemudian yang kelima, dia itu ulkusnya tidak kunjung pulih. Jadi terdapat ulkus seperti ini, bernanah, ada yang bernanah, ada yang tidak, tergantung jenis maupun tergantung apa yang sedang tergantung dari tingkat derajat keparahan dari tumor tersebut. Kemudian ada yang terakhir adalah batas lesi yang tegas atau difus. Seperti ini batasnya tegas, namun bila seperti ini batasnya difus. Baik, untuk gambaran mikroskopinya sendiri yaitu ada dua, cornificans dan non-cornificans. Bedaannya adalah terdapat pertandukan di sini atau mahkota dari horn pearl pertandukannya. Sedangkan untuk di sel cornificans non-cornificans ini tidak ada salah pertandukannya, jadi tidak ditemukan dari Pernhole tanduk itu tidak ada mahkota tanduknya, mutiara mahkotanya tidak ditemukan di non-cornificans. Baik, selanjutnya adalah etiologi dari karsinoma sel squamosa ini. Yang pertama atau yang sangat utama adalah sinar UV. Jadi sinar UV ini menginduksi pembentukan dimer pirimidin dalam DNA yang nantinya akan menyebabkan terjadinya mutasi sehingga sinar UV dapat menyebabkan karsinoma sel squamosa. Untuk epidemiologisnya sendiri di Indonesia ini kasus kanker kulit terbanyak kedua setelah karsinoma sel basal. Untuk laki-lakinya itu lebih sering terkena daripada perempuannya, kemudian lebih sering dijumpai pada usia lanjut, tetapi keganasan ini juga dapat terjadi pada kelompok anak-anak yang mempunyai predisposisi seperti genodermatosis, seperti Xeroderma pigmentosum, dan epidermolysis bullosa.
Untuk tata laksananya sendiri, yang pertama adalah eksisi tumor atau pengambilan tumor dengan menggunakan pembedahan. Yang kedua ada kuret dan elektrodesikasi dengan tenaga listrik untuk menghancurkan sel-sel tumornya. Yang ketiga ada cryosurgery atau pembentukan sel kanker dengan menggunakan cairan nitrogen untuk membunuh sel kankernya. Yang keempat ada pembedahan MOS, yaitu mengangkat tumor dari lapis ke lapis dan memeriksa langsung apakah sel tersebut adalah sel kanker sebelum ke lapisan yang lebih bawah. Yang kelima ada pembedahan dari kelenjar getah bening, apakah melihat bahwa kanker ini sudah bermetastasis atau tidak ke dalam kelenjar getah bening. Yang keenam adalah dermabrasi, yaitu mengikis kulit kanker untuk membuat jalan bagi lapisan baru. Ya, dan yang ketujuh adalah kemoterapi topikal. Baik, untuk faktor risikonya sendiri adalah yang pertama sistem kekebalan tubuh melemah, seperti pada pengidap leukemia, limfoma. Yang kedua ini sedang mengkonsumsi obat imunosupresan atau baru menjalani transplantasi organ. Yang ketiga, warna kulit yang terang atau cerah ini indikasi kurangnya melanin sehingga kurangnya proteksi terhadap sinar UV. Yang keempat ini riwayat kelainan pada kulit seperti pernah mengalami karsinoma sel squamosa sebelumnya atau kanker kulit jenis lain sehingga terdapat kelainan genetik yang diturunkan. Antara lain seperti seroderma pigmentosum, albinisme, sindrom Gorlin, dan sindrom Behcet. Ini adalah usia tua dan pria. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah maupun pengucapan maupun tulisan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih banyak dokter dan kakak Abang dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.